Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Kabudiarsa, NIM 2019-02023. Program studi Seni Karawitan kelas 2A, Institut Seni Indonesia dan Pasar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau memaparkan sedikit mengenai hasil penelitian saya di Desa Batur, Kecamatan Kitamani, Kabupaten Bangli, tepatnya di Puro Batur. Sebelum saya menjelaskan sedikit tentang hasil penelitian saya di Desa Batur, ada baiknya saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari gong gede secara umum. Gong gede merupakan salah satu barungan gamelan yang termasuk ke dalam gamelan golongan media. Gong gede adalah nama dari salah satu barungan yang terbesar di antara barungan gamelan Bali yang ada, baik itu dilihat dari laras, dari bentuk maupun ukuran dan jumlah tumbuhan di dalam barungan gamelan gong gede tersebut. Gamelan gong gede memiliki laras, yaitu laras Pelopimanda, yang sebagian besar tumbuhannya terbuat dari perunggu, kecuali instrumen bilah. Bentuk bilahan yang digunakan dalam barungan gamelan gong gede ialah bentuk bilahan kalor dan belahan penyandung. Bilahan kalor digunakan pada instrumen penyacah, jublak, dan jegogan, serta bentuk belahan penyalin digunakan pada instrumen penunggal, cering, dan pengangkap. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, saya berusaha untuk membuat sebuah laporan tentang menganalisa sebuah gending gong gede yang berbentuk selamatan tabu tulu, dengan bermaksud menjadikan seluruh penjelasan atau seluruh sumber sebagai acuan atau landasan untuk menganalisa gending ini. Gending yang berusaha dianalisa ini didapatkan dari hasil penelitian saya di Desa Batur, atau dari hasil mencari beberapa informasi dan berusaha mewawancarai beberapa narasumber atau seniman-seniman di sana di Desa Batur, Kecamatan Kitamani, Kabupaten Bangli, pada saat upacara Sabo Kerasa. Sebelum saya memaparkan mengenai hasil penelitian saya di Desa Batur atau gending yang saya dapatkan di Desa Batur, saya akan menjelaskan sedikit tentang tabuh telu secara umum. Menurut berbagai sumber yang saya baca, tabuh telu pegongan ialah gending yang ukurannya paling pendek di antara gending-gending yang termasuk ke dalam golongan lelamatan. Gending tabuh telu dapat berdiri sendiri, artinya dapat digunakan untuk mengisi waktu-waktu yang singkat. Selain itu, gending tabuh telu juga dipakai sebagai pengecet tabuh 6, tabuh 4, dan tabuh putus. Artinya, tabuh telu juga sebagai pelengkap dari gending-gending yang berukuran panjang. Gending tabuh telu yang saya akan bahas dari hasil penelitian saya di Desa Batur, Kecamatan Kitamani, Kabupaten Bangli, tepatnya di Desa Batur, yaitu gending tabuh telu yang berjudul gending tabuh telu Gajah Nongkrang. Menurut sumber informasi yang saya wawancarai di sana, gending tabuh telu ini pada awalnya adalah sebuah gending dari barungan gamelan gong kepiat yang ditransformasikan ke dalam media gamelan gong gede. Pada awalnya gending ini adalah gending dari salah satu gending petegak di dalam barungan gamelan gong kepiat yang diadopsi ke dalam media gong gede, dan seiring berjalannya waktu
Gending ini berubah konsep menjadi gending lelambatan yang sekarang dikenal sebagai gending tabuh telu Gajah Nongklang. Judul atau julukan Gajah Nongklang pada umumnya tergolong lumrah di kalangan masyarakat luas, dan mungkin orang-orang akan beranggapan bahwa gending yang khas dari Desa Batur ini sama seperti gending Gajah Nongklang pada umumnya. Namun, kekhasan dari gending ini terletak pada judul, pola permainan, melodi, dan pola kekenangan yang menjadi ciri khas sebagai gending dari gamelan yang ada di Batur, dan tidak sama seperti tabuh telu Gajah Nongklang secara umum. Gending tabuh telu Gajah Nongklang yang khas dari daerah Batur ini memiliki konsep yaitu gending lelamatan yang sifatnya berdiri sendiri atau biasanya disebut tunggal. Gending tabuh telu yang berdiri sendiri atau tunggal terdiri dari gegineman, kawitan, dan pengawak. Dalam tabuh telu Gajah Nongklang yang khas dari daerah Batur ini, gineman hanyalah sebagai improvisasi atau hiasan semata. Dan pada bagian kawitan merupakan sebuah awalan atau sebagai peralihan ke bagian pengawak yang cenderung pendek dan hanya dimainkan oleh terompong dan jegogan saja. Dan pada bagian pengawak adalah bagian inti dari gending ini, dimainkan secara berulang-ulang dan cenderung tidak berganti melodi dari permulaan sampai akhir permainan. Konsep gending lelamatan yaitu diibaratkan seperti seekor gajah yang besar dan cenderung lambat di dalam setiap pergerakannya. Dan kata nongklang merupakan istilah masyarakat yang menyebut nyongklang, dilihat dari pola permainan modulasi melodi yang sepintas sulit untuk diprediksi. Kedua pengibaratan konsep tersebut sekaligus menjadi sebuah judul atau julukan dari masyarakat yang sekarang dikenal dengan gending tabuh telu Gajah Nongklang khas dari Desa Batur. Gending tabuh telu yang berjudul Gajah Nongklang khas dari daerah Batur ini memiliki struktur yaitu gineman, kawitan, dan pengawak. Pada bagian gineman ini, pukulan terompong tidak beraturan. Maksud dari tidak beraturan yaitu tidak menggunakan tempo yang pasti dan sekilas seperti pukulan improvisasi dan sebagai hiasan semata. Pada gending lelamatan tabuh telu Gajah Nongklang khas Batur, kawitan berupa sebuah awalan dari instrumen terompong disertai 2 kali pukulan kempli dan 2 kali pukulan kempul secara bergantian dan memberi kesan unik, ibarat hanya sekedar bagian peralihan atau penyalin yang sifatnya sebagai pengantar ke bagian pengawak. Dan pada bagian pengawak dimainkan secara berulang-ulang atau berputar dari permulaan sampai berakhir dan tidak pernah berganti melodi. Pada bagian pengawak merupakan bagian inti dari sebuah pengumpamaan nongklang yang berarti nyengklang atau istilah Balinya sulit untuk diprediksi dalam setiap ritme permainan dari satu melodi ke melodi yang lain, atau biasa disebut juga dengan perpindahan antar melodi atau yang dikenal sebagai modulasi. Yang dapat saya analisa dari tabuh telu Gajah Nongklang ini atau tabuh telu Gajah Nongklang yang khas dari daerah Batur ini, yaitu dari segi konsep gending lelamatan diibaratkan seekor gajah yang besar dan cenderung lambat di setiap pergerakannya.
dapat diungkapkan dari setiap teknik pola permainan pada setiap tumbuhan atau instrumennya. Seperti tumbuhan nyong-nyong ageng atau di desa Batur memiliki sebutan jublak, menggunakan pola permainan kekelenyongan, sama seperti permainan jublak pada umumnya atau 2 kali dalam satu pukulan jegogan. Dan di Pura Batur juga memiliki instrumen gangsa gantung dalam barungan gamelan gong gede atau biasa masyarakat menyebutnya gong gede due yang disakralkan di sana. Yang pola permainannya sama seperti permainan jublak pada umumnya atau jublak nyong-nyong ageng. Fungsi kendang dalam tabuh telu gajah nongklang khas desa Batur ini sebagai pengatur keras lembutnya gending dan istilah teknik pola permainan disebut pola cedugan. Keunikan dari tabuh telu gajah nongklang terletak pada julukan atau namanya, sama seperti tabuh telu gajah nongklang secara umum. Keunikan juga dapat dilihat dari kawitan yang hanya memakai instrumen trompong dan jegogan serta 2 pukulan kempli dan 2 pukulan kempul secara bergantian. Dan pada bagian akhir dari gending ini yaitu kendang lanang memainkan 1 kali pukulan yang ibarat sebagai tanda titik atau sebagai pemberitahuan bahwa lantunan gending gajah nongklang sudah sepenuhnya berakhir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih banyak kesenian maupun suatu tradisi yang disakralkan dan memiliki peraturan maupun suatu kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun hingga saat ini masih tetap dilaksanakan tanpa mengurangi filosofi kepercayaan yang diwariskan. Mungkin hanya demikian yang saya dapat sampaikan. Bila mana ada kesalahan kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Katres.